Melian Dwi Bagaskara, Queen Lovinta, Ani Syarifah, Mas Dimas, Desi Ramadina. Ini pada kemana ini? Barusan pulang kerja, Bu. Anu dulu ya, mandi dulu gitu. Atau gimana? Belum mandi. Saya sama, saya juga pulang dari kampus belum mandi. Oh, Gak masalah, nggak masalah. Lah masa nggak ada wajahnya nih terus saya dicuekin dong, sama aja ini. agak malu, Bu. Mbak Queen Lovinta, ini cantik-cantik loh, padahal loh dari fotonya nih. Posisinya lagi kerja, Bu. Kerja. Iya, di Sambi. Nah, terus presentasinya gimana ini? Ya, ini kan presentasi dulu. Oke, Nyempetin presentasi, Bu. ya siapa dulu deh yang sudah siap, silahkan. Yang sudah siap siapa, silahkan. Kalau Mungkin saya cek di email ya, yang sudah kirim tugas itu Dimas Erlangga, Melian Dwi Bagaskara, Queen Lovinta Setiono, Risma Intan, kemudian ada Robertus Andi Nugroho, Ani Syarifatun Nisa, Desi Ramadina, Diki Dwi Prastianto, Aska Rafika, dan Ariati. Lumayan banyak ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah kirim email ya. Nah, bagi yang belum kirim email, coba nanti minta tolong disampaikan. Masih saya tunggu ya malam ini supaya tidak molor-molor ya. Jadi nanti untuk UTS nanti silakan Anda absen saja. Jadi setelah pertemuan ke-7 itu kan minggu tenang 2 minggu ya. Kemudian untuk UTS itu 2 minggu harusnya. Tapi nanti waktu UTS Anda silahkan absen saja. Jadi ini saya anggap UTS lah begitu. Sama aja ya. Jadi nanti pas jadwalnya UAS silahkan Anda mahasiswa isi presensi saja. Begitu ya. Dan seterusnya sampai kita ketemu lagi di UAS. Cuacanya panas ya, padahal saya sudah di AC. Siapa yang mau presentasi duluan ini? Saya dulu aja, Bu. Oh, Mbak Queen ya. Oke. Monggo, Mbak. Silakan, silakan. Oke, saya share screen sekarang ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Teman-teman yang lain menyimak ya bagaimana logo dari Queen Novinta. Oke, apakah sudah terlihat Ya, gambarnya? sudah ya. Sudah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pribadi ingin mempresentasikan dari tugas perancang logo untuk mata kuliah desain periklanan. Untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Queen Lovinta Setiono. Untuk NIM-nya itu 630-492-11-0002. Saya dari kelas TIS 21.1 Stekom Ungaran. Nah, untuk logo yang saya buat ini kurang lebih seperti ini ya, Bu. Nah, untuk filosofi logonya itu, logo ini dibuat dari nama saya pribadi yaitu Queen yang artinya ratu, sehingga logo ini dibuat dengan melambangkan dengan siluet wanita yang bermahkota sesuai dengan visi dan misi butik yang saya buat, yaitu kesederhanaan tetapi tetap menekankan kesan elegan dan berkualitas dan berkelas. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk detailnya seperti ini ya. Di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Untuk yang bagian pertama, siluet wanita yang saya buat itu untuk menunjukkan bahwa siluet wanita yang anggun dan ramping menggambarkan fokus pada kecantikan dan elegansi, serta merujuk pada target utama pasar dalam industri fashion yaitu wanita. Selain itu, siluet wanita
wanita itu bermahkota, yang mahkota itu adalah simbol kemewahan dan keistimewaan, sehingga penggunaannya dalam logo atau desain fashion dapat menyoroti citra merek sebagai merek yang eksklusif dan berkualitas tinggi. Untuk bagian yang kedua, saya menggunakan warna emas dalam pembuatan logo. Warna emas di sini melambangkan kemewahan, keanggunan, dan kualitas premium. Untuk tulisan Queen, itu saya menggunakan font Playfair Display, yaitu font serif yang memiliki kontras yang kuat antara garis tipis dan tebal, menciptakan kesan yang anggun dan mewah. Untuk bagian yang ketiga, saya menggunakan kata butik yang seringkali dihubungkan dengan konsep keanggunan dan gaya. Contohnya itu kalau saya menggambarkan itu di butik saya itu ada produk-produk yang elegan, berkualitas, tetapi itu dia tetap menunjukkan keanggunan dengan gayanya tersendiri. Nah, selain itu, di kata butik itu saya menggunakan font Readly yang menciptakan kepercayaan dan konsistensi. Di tulisan butik saya menggunakan warna biru tua. Jadi warna biru tua itu sering dikaitkan dengan stabilitas, kepercayaan, dan profesionalisme. Di kata butik saya memberikan gaya memiringkan tulisan, yang artinya itu memiringkan huruf, mencerminkan kemajuan, inovasi, atau perubahan yang terus-menerus. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Queen Lovinta. Cukup menarik ya untuk desain logonya dan terinspirasi dari nama sendiri bahkan ya. Itu jangan-jangan butiknya sendiri nih atau rencananya ke depan mau bikin butik? Mungkin rencananya bisa bikin butik sih, Bu. Oh ya, boleh. Bagus ya untuk Mbak Queen Lovinta. Mungkin ada yang lain yang sama bagusnya nih. Saya Bu mau Idenya lebih presentasi. kreatif atau silakan. Saya share screen ya Bu ya. Oke. Sudah kelihatan Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Santi dan teman-teman. Saya Dimas Erlangga Wibowo dari kelas Teknik Informatika Stikem Ungaran. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan desain logo yang saya kemas. Di sini saya memilih tema fashion seperti ini, desain logo yang sudah saya kemas. Kemudian konsep dan filosofi pada logo. Di sini saya mempresentasikan huruf hologram pada DC Dirla Klo tersebut. Itu D itu mempresentasikan kata Dirla, yaitu Dimas Erlangga sendiri yang merupakan pemilik brand tersebut. Kemudian huruf C itu mempresentasikan kata Cloud yang mengidentifikasikan sebagai brand yang bergerak di bidang fashion. Kemudian bentuk pada logo tersebut itu saya analoginya dari tumpukan Ken tersebut dan huruf atau letter inisial dari DC. Seperti itu. Kemudian makna tagline dari Keep It Simple pada logo tersebut itu mengandung bahwa pesan tampil simpel, hidup dengan gaya. Jadi logo pada brand fashion ini saya mempresentasikan itu hidup itu boleh bergaya tapi harus simpel, seperti itu. Ini yang font yang saya gunakan itu menggunakan font Nunito Bold untuk tipografi di bagian headline-nya, kemudian di tagline-nya itu menggunakan yang semi bold. Kemudian kedua huruf ini saya pakai karena memberikan kesan yang modern, bersih, dan minimalis. Kemudian tipografi dan palet warna.
Nah, warna yang saya pakai itu warna campaign atau perpaduan warna krem dan gold yang mengartikan itu kemewahan dan kehangatan. Dan warna hitam abu-abuan itu mengartikan keanggunan dan simpel, pastinya elegan. Nah, dari perpaduan warna tersebut itu memiliki pesan hangat dan ramah atau monokromatik yang memberikan kesan yang lebih klasik dan bisa digunakan atau serbaguna. Keseluruhan logo ini mencerminkan identitas Dirla Cloth tersebut lebih modern, stylish, tetap memperhatikan keanggunan serta kemudahan dalam bergaya atau berpakaian. Kemudian ini monokrom logonya dari logo berwarna kemudian ke logo hitam putih. Kemudian ini konfigurasi logo. Jadi logo itu bisa saya buat itu bisa menjadi vertikal atau horizontal, tergantung kegunaan atau kebutuhan. Ini pengaplikasian logonya bisa di subsen atau di hanger atau di label pada baju. Kemudian pengaplikasian logo berikutnya itu bisa di hang tag-nya atau plastik atau di tas, kemudian bisa di kartu nama. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kok malah komplit gitu? Iya, Bu. Iya. Sama bagusnya ya dengan Mbak Queen tadi ya. Cuman ini kok sudah nyampe ke corporate identity nih. Padahal saya mintanya cuma logo aja. Iya. Ya, Eh, sebetulnya iya. sebetulnya ini saya juga ya kerjaan saya itu kan juga membranding sebuah logo, Bu. Ya juga Oh gitu. ya tak buat-buat kayak gitu juga lah sedikit-dikit. Iya, iya. Oke, menarik sekali ya. Sudah 2 mahasiswa nih, 2 orang yang presentasi. Siapa lagi? Mbak Desi? Ibu, ya, saya Oke. mau presentasi. Silakan, Mbak. Izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Desi Ramadina. Saya di sini akan mempresentasikan tentang logo yang akan saya buat. Nah, ini adalah desain logo saya, yaitu Karsa. Desain saya ini menggambarkan produk hijab yang mempunyai warna-warna netral dan senada, sehingga menciptakan kesan yang elegan dan klasik. Nantinya bahan hijab yang diproduksi dengan menggunakan bahan yang premium sehingga membuat para penggunanya yang mengenakan nyaman. Sebelumnya ini saya di PowerPoint, ini ada gambaran untuk hijab-hijab yang mungkin saya akan jabarkan, presentasikan, warnanya senada dan kalem-kalem istilahnya, klasik. Terus ini adalah filosofinya. Nama Karsa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak atau berniat. Nama produk fashion ini mengajak perempuan muslim untuk mengenakan hijab. Kemudian arti desain dan warnanya. Desainnya saya mengadopsi jenis wordmark dengan menggunakan font sederhana yang berfokus pada nama lengkap merek. Oh ya, untuk fontnya sendiri saya menggunakan font Georgia. Kemudian arti dari simbol garis bawah di kata Karsa tersebut menunjukkan kesederhanakan dan kesan klasik. Kemudian tanda titik di akhir kata Karsa itu menambahkan estetika yang menggambarkan makna keabadian atau kekal. Mengingat bahwa perintah untuk mengenakan hijab bagi seorang wanita muslim adalah wajib dan kekal. Terakhir, warna hitam sendiri itu saya pilih untuk mencerminkan kesederhanaan, kemewahan, elegansi, dan kesan klasik yang sesuai dengan karakteristik produk fashion yang dihasilkan. Nah, ini adalah proses saat perancangan. Saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, ini adalah desain awalnya. Terus ini desain selanjutnya, kok saya rasa masih kurang. Akhirnya ini adalah desain yang terakhir saya buat.
Nah, kesimpulannya adalah nama merek yang misterius dan elegan tersebut dipadukan dengan desain yang sederhana namun anggun, menciptakan identitas merek yang kuat dan mudah diingat. Elemen-elemen yang saya gunakan dalam logo ini dapat menambahkan makna mendalam seperti komitmen terhadap keindahan alam dan keseimbangan dalam semua aspek bisnisnya. Baik, dari saya sekian dan terima kasih. Oke, warna hitam itu memang ini ya, identik dengan elegan. Kayak auto ini loh, di mindset orang tuh, wah hitam, misterius, elegan gitu. Bagus presentasinya. Wah ini jurusan apa nih? Prodi sistem informatika. Teknik informatika. Oh, teknik informatika. Wah ternyata keren-keren ya. Oh, kalau yang di Zoom ini macam-macam, Bu, kayaknya untuk Masa? jurusannya. Iya, Bukan hanya teknik informatika aja toh? kayaknya macam-macam, Bu, setahu saya. Oh, saya nggak begitu ini ya, karena saking banyaknya kampus, jadi saya kira hanya teknik informatika, bahkan mungkin ada dari ini kali, DKV, bukan ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, kurang tahu. Waduh. Oke, keren. Ya, bagus. Terima kasih, Bu. Yang lain? Ada lagi? Oh, Mbak Saya Ani, Bu Mbak ya, Ani. Mam. Ya, saya izin share screen ya, Bu. Oke. Jadi, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ani Syarifatunisa. Saya dari kelas Teknik Informatika, cabang Ambarawa. Jadi, di sini saya akan presentasikan logo yang saya buat. Yang pertama, dari desain logo. Logo Bibatik, Bibutik adalah simbol modern dan elegan, menggunakan elemen lebah dengan sayap yang membentuk huruf double B, warna magenta yang trendy dan menggunakan font yang modern dan mudah dikenali. Kemudian konsep filosofi logonya sendiri, lebah dipilih sebagai simbol karena mereka dikenal sebagai makhluk yang kreatif, kerja keras. Kemudian sayapnya menampilkan huruf double B, memberikan sentuhan artistik dan indah, juga sebagai representasi visual dari Bibatik sendiri. Warna magenta dan putih dipilih untuk kesan modern, berani, dan feminin, bersih, elegan, dan kontras. Jadi logo ini menggambarkan bahwa Bibatik adalah tempat untuk menemukan produk-produk yang unik, kreatif, dan berkualitas. Kemudian rancangan desain logo, yang pertama lebah dengan sayap. Simbol lebah dengan sayap sendiri memiliki lebah dengan sayap sendiri membentuk huruf double B untuk representasi visual dari Bibatik itu sendiri. Hal ini menciptakan kesan unik dan memperkuat identitas merek. Dan sayap lebah yang terbuka menggambarkan keaktifan dan energi. Kemudian poin kedua, warna magenta dan putih memberikan kesan yang trendy dan elegan. Magenta memberikan sentuhan modern yang berani, sementara putih memberikan kontras yang bersih dan elegan. Kemudian poin yang ketiga, fontnya. Font yang saya pakai di sini menggunakan font Penscript. Font ini memiliki gaya yang modern dan mudah dikenali, cocok untuk merek yang mencari tampilan profesional dan kekinian. Masih dengan konsep rancangan desain logo, jadi logo ini menggabungkan kesan keras dengan simbol lebah yang dinamis dan lembut, dengan pilihan warna magenta yang feminin dan font yang elegan, mencerminkan kekuatan dan kelembutan. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Oke, ini keren-keren semua deh ini. Keren-keren semua nih, singkat, padat, jelas.
Maaf, sesuai agak tremor. ininya, sesuai yang saya harapkan gitu. Keren ya, keren. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi nggak? Siapa nih, Mbak? Siapa ya? Melian, Mas Melian di Eh, Bagaskara? Permisi Bu, saya PPT-nya belum siap. Bagaimana ya? Kalau presentasi pakai PDF bisa Bu? Tapi udah ada, materinya udah ada. Materinya kan kemarin sudah saya kirim, Oh, cuman belum bikin file PPT-nya, oke, jadi oke, silakan, masih nggak pakai apa. PDF. Ya, ya, Oh ya, ya, ya. izin share screen ya Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Melian Bagaskara, saya dari Teknik Informatika, dari kampus Telkom Maleri. Jadi seperti ini rancangan logo saya. Saya merancang dari Corel Draw. Ini desain logonya seperti ini. Ada 4 elemen dalam logo saya. Pertama, topi kopi, terus tulisan kitchen, eh, sendok warna kuning, dan garpu warna merah. Jadi filosofinya berikut adalah gabungan dari konsep filosofi yang menggabungkan topi, chef, garpu warna merah, sendok warna kuning, serta tulisan kitchen dan logo kuliner saya. Logo ini menciptakan sebuah visual yang kuat dan bermakna, menggabungkan elemen berikut. Pertama, topi chef. Simbol topi chef mencerminkan kualitas, dedikasi, dan kepemimpinan dalam dunia kuliner. Hal ini diwakili oleh topi chef yang diletakkan di atas elemen-elemen lainnya, menandakan posisi otoritatif dan keahlian dalam proses kulinernya. Terus yang kedua, garpu warna merah. Garpu warna merah melambangkan semangat, kreativitas, dan keberanian dalam menciptakan hidangan yang inovatif. Garpu ini ditempatkan di sebelah bawah map, ini salah nulis, sebelah bawah logo menyoroti peran kreatif dan eksploratif dalam proses kulinernya. Sendok kuning melambangkan keseimbangan, keceriaan, dan kebersamaan dalam pengalaman kuliner. Sendok ini ditempatkan sebelah atas logo, menekankan pada kehangatan dan kepuasan yang ditemukan dalam menyantap hidangan yang memuaskan. Kualitas dan kepuasan gabungan garpu warna merah dan sendok warna kuning mencerminkan komitmen terhadap kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan dalam setiap hidangan yang disajikan. Lalu ada tulisan kitchen sebagai pusat kreatif kuliner. Penambahan kata kitchen pada logo memperkuat ide bahwa tempat ini adalah pusat kreatif kuliner. Ini adalah tempat di mana para koki berkolaborasi dan menciptakan hidangan-hidangan yang menggugah selera. Lalu tulisan kitchen ini memiliki makna keterbukaan dan keberagaman. Ini juga menggambarkan keterbukaan terhadap keberagaman dalam cita rasa dan budaya kuliner, menghormati dan menyambut berbagai masakan dan tradisi kuliner. Lalu dengan menyatukan elemen-elemen ini dalam sebuah logo, kita menciptakan sebuah identitas visual yang kuat dan bermakna yang menggugah selera, menarik perhatian, dan mengkomunikasikan nilai-nilai kualitas, kreativitas, beragaman, dan kepuasan dalam pengalaman kuliner. Baik, Bu, terima kasih. Sekian dari saya. Baru saya ini ya, saya mikir ini ada warna-warni sendok dan garpu merah sama kuning. Ini artinya apa? Oh, ternyata itu. Ya, Wah, kreatif ya. Kreatif sekali idenya. Oke, bagus. Yang selanjutnya, siapa lagi? Di stop dulu, Mas. Kurang kurang siapa ini? Ini ada orang nama masuk nih, tapi belum ini. Sudah semua ya? Ada 6 partisipan, tapi kok belum ini? Yang di sini kayaknya udah semua, Bu. Udah semua ya, tapi kok oh ini ke ini ya, ke klik. Oke, kalau sudah semua berarti berapa ya mahasiswanya ini? Ada yang belum datang berarti ya? Ada, Bu, ada yang belum datang juga. Oh, ini Karisma Intan? Mbak Karisma Intan mau presentasi?
Sebelum saya tutup, masih ada 4 orang. 3. Oke, masih saya tunggu ya yang mau presentasi. Bu Santi, izin mau tanya, Ya, itu apa yang tadi untuk UTS itu nanti kita hanya absen aja Bu ya? ya absen aja. Oke. Absen aja. Jadi nanti ada minggu tenang 2 minggu. Jadi selama 2 minggu depan itu Anda libur. Oh Dan ya. UTS itu juga 2 minggu. Anda libur. Oh ya. Baik Bu, terima Gitu kasih. ya. Dan waktu jadwal UTS-nya, nah silakan Anda absen saja. Nilai Baik Bu. saya ambil dari presentasi malam ini, begitu. Terima kasih Bu. Iya, makasih sama-sama. Tuh, ini ada 7 orang masuk. Ayo, siapa lagi yang mau presentasi? Ini udah semua loh. Melian sudah, Mas Dimas sudah, Ani Syarifah sudah, Desi Ramadina sudah, Queen Lovinta sudah. Siapa nih yang belum? Ani, Desi, Dimas, Queen. Itu Bu, ada Aska Bu. Oh ya, Aska. Baru masuk sudah ditembak ya. Yuk, siapa lagi yang mau presentasi? Karisma Intan, Aska. Ini sudah pada maju loh. Misalkan Anda belum bikin PPT-nya, seperti tadi ya, Mas Melian itu boleh kalau di PDF. Intinya ada yang dipresentasikan begitu. Ada bahan. Oh, nilainya belum. Ayo, ditunggu. Nggak ada yang presentasi? Aska ini sudah masuk atau belum ya? Tuh, Aska sudah loh. Aska sudah mengumpulkan. Kemudian ada Ariati, ada Diki Dwi Prastianto, Robertus Andi Nugroho, atau masih pada di jalan ya? Masih OTW kali ya? Karisma Intan ini juga sudah masuk. Mau presentasi enggak ini? Halo, Karisma, Aska. Ini pada kemana tuh ini anaknya nih? Ada 3 partisipan yang mau join. Oke, saya tunggu dulu sambil silahkan kalau yang mau santai-santai dulu ya, yang sudah maju terutama.
Halo, Mas Aska, mau presentasi apa enggak? 5 menit lagi ya, saya tunggu 5 menit lagi ya. Kalau misalkan tidak ada yang presentasi lagi, saya tutup Zoom malam ini ya. Jadi ini masih banyak loh yang masuk. Ada 6 orang. Aku izin tanya. Ya, Ini kan nilainya dibuat untuk UTS nih. betul. Terus kan sama presentasi. Nanti UTS-nya itu dari nilai tugasnya aja atau sama nilai presentasi? Ya dua-duanya dong. Kalau yang nggak presentasi gitu Ya gimana, Bu? beda dong. Kalau sekedar ngumpul tugas dan apa tidak ada presentasi itu kan dosen itu kan kalau cuman baca sih bisa ya, tapi kalau yang bersangkutan presentasi itu kan lain ya. Dan berarti kan orang pesan tulis WA dengan orang langsung telepon itu kan juga beda. Jadi ada semacam komunikasi gitu loh. Nggih, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Nah, cuma sayangnya wajahnya nggak pada kelihatan, jadi nggak ada ekspresinya. Halo Aska, ini kemana tuh ini? Oh Wildan, ini Wildan belum ngumpulin ini. Ya Bu, saya baru di jalan nih. Nah, makanya, oh begitu ya. Ya ya, bentar Bu. Ya 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 ya. Saya tunggu ya sampai jam berapa ini ya? Kalau kelas malam rata-rata semuanya siangnya pada ini ya, ada kesibukan ya, ada pekerjaan, mungkin ada yang wirausaha, ada yang mungkin karyawan di perusahaan mana gitu ya. Jadi kalau jam-jam segini memang waktunya on the way nih, on the way, waktunya orang istirahat, waktunya mungkin lagi makan malam. Kebanyakan ya orang kerja sih Bu di sini. Iya, makanya. Tapi kalau untuk generasi sekarang ya, kalau dulu zaman saya kelas eksekutif itu jarang itu. Maksudnya kelas malam gitu. Nggak ada bahkan. Jadi adanya kelas reguler biasa waktu dulu ya. Tapi karena sekarang tuntutannya beda dan generasi sekarang itu kan paling tidak memang harus dituntut secara lapangan itu dia setidaknya pernah lah ada pengalaman kerja. Jadi kenapa tidak? Apalagi kan sekarang banyak sekali peluang kerjaan itu ya. Ada yang remote, ada Ya. yang wirausaha yang lain. Banyak sekali. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sebenarnya untuk masa sekarang itu rugi sebenarnya. Jadi Anda termasuk generasi hebat dalam arti kuliah tapi juga sambil kerja. Siangnya capek, malamnya kuliah gitu. Capek terus Bu. Iya. Tapi itu kan beda hasilnya antara mahasiswa reguler dengan mahasiswa yang terutama kelasnya malam ya. Pola pikirnya pun itu udah beda. Ya. Sangat beda ya. Lebih dewasa mungkin, lebih menghargai lebih menghargai jerih payah bahwa kuliah itu juga perlu biaya, perlu fokus, perlu macam-macam. Kalau yang siang hari pun itu mereka bekerja, itu mereka benar-benar juga memanfaatkan waktu sempit mereka ya di samping pekerjaannya atau bahkan kemarin itu mahasiswa sambil live gitu ini sambil bekerja dia melayani customer. Ternyata dia pekerjaannya sebagai teller mungkin ya, teller atau CS begitu. Jadi sambil kuliah gitu di on cam kan kelihatan bolak-balik melayani customer. Itu padahal siang itu mahasiswa. Oh, tapi dia kelas full online ya, bukan yang reguler. Kalau yang reguler itu cenderung santai mahasiswanya. Kalau kelas pagi itu udah rame Bu ya. Kelas pagi rame juga, di kampus rame. Rame mahasiswanya. Cuman karena memang ya. Itu tetap online atau ke kampus atau gitu Bu? Yang kelas pagi itu?
Tatap muka, datang ke kampus. Hmm. Datang ke kampus. Cuman memang kadang kalau sekarang kan semua tempat itu kan bisa ya untuk dilakukan perkuliahan pembelajaran dalam arti. Kadang mereka itu Ya. misalkan datang berapa orang gitu, sebagian masuk kelas, sebagian di taman. Oh, Kuliahnya di taman. ya. Tapi ikut kuliah, anaknya ada, tapi nggak masuk kelas. Oh gitu. Sambil santai duduk di taman. Ya memang seperti itulah era sekarang. Padahal Cum, saya pikir eh, ya, kuliah sih ya tetap masuk kelas lah ya. ya, Tapi ya gimana lagi? Di semua tempat asal ada wifi aja itu udah connect internet udah jalan. Nggak ada alasan nggak ikut kuliah atau nggak ada perkuliahan. Sambil jalan pun sebenarnya sambil nyetir, sambil lagi makan gitu ya di warung misalkan ya bisa aja sambil kuliah, sambil makan itu sambil dengerin punya presentasi. cuman fokusnya tuh kayaknya kurang sih Bu, Iya, kalau seperti itu. iya memang. Tapi ya semuanya kalau semua kondisi sekarang apapun sudah harus bisa dimaklumi. Ya, Asal betul. kan kelihatan itikadnya ya, dalam arti Anda sudah mengumpulkan tugas, itu sebenarnya sudah nilai plus itu kalau untuk dosen. Udah ngumpul tugas tepat waktu, misalkan molor-molor pun tapi ngumpulin gitu loh, tetap ngumpulin. Kemudian penilaian dosen ya, penilaian dosen pada umumnya. Begitu Anda masukkan tugas, walaupun mungkin bikinnya sambil ngantuk-ngantuk begitu ya, itu Ya. sebenarnya bagi dosen itu nilai Anda sudah masuk itu. Hmm. Itu apalagi sampai Anda presentasi, Anda hadir Ya. itu nilainya sudah A itu. Iya, seperti itu. Oh, ini kok malah hilang nih, yang 2 orang nggak masuk-masuk nih. Ini kita nunggu Aska ya. Dan saya pun cukup surprise juga teknik informatika, tapi ternyata presentasinya bagus-bagus tadi barusan. Ya, alhamdulillah Bu. Ya, apalagi Anda pada sambil kerja ya. Masih sempat bikin ya? Kapan bikinnya? Ya waktu luang sih biasanya, sama teman-teman kan juga sama. Oh, tapi yang masih Biasanya ya ya. biasanya tuh Jadi, ya biasanya tuh kan hari-hari Sabtu atau Minggu gitu Bu, oh biasanya kalau iya ya. orang-orang malam. Nggak ngembur ya? Enggak juga sih. Hmm. Ya masih muda, harus semangat cari uang dan kuliah. Rugi kalau 2 peluang ini nggak bisa jalan bareng, Anda rugi sebenarnya. Iya, betul. Iya, apalagi sampai kampus dari pihak kampus itu sudah memfasilitasi ya, dalam arti memberi peluang itu ada kelas malam, ada online, itu sebenarnya itu sudah ini kalau buat saya itu sudah inilah berkat gitu loh. Kalau dulu zaman dulu ya masih serba offline gitu, itu sama sekali nggak bisa berkutik, ya harus datang ke kampus, harus absen, nggak bisa nitip, bikin tugas ya bikin tugas gitu. Biasanya marah ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau sekarang online eranya udah lain, sebenarnya banyak sekali yang dimudahkan gitu. Jadi kalau sampai yang kuliah tapi nggak ada ini apa maksudnya pengalaman pekerjaan, sebenarnya rugi itu. Jadi begitu Anda lulus di CV itu sudah muncul pengalaman kerja apa gitu. 1, 2 walaupun di sini sebulan, di perusahaan B 5 bulan ya oke, tapi Anda sudah berani mencoba. Ada mahasiswa kelas malam itu dia wirausaha ternak ayam. Kelas malam tuh hari Senin. Dari ternak ayam itu dia kuliah untuk biaya kuliahnya. Ada yang seperti itu. Saya tanya, itu tiap hari berarti bersih-bersih kandang gitu ya? Iya Bu, gitu. Ternak bener? Iya Bu, saya ternak Bu. Tiap hari ya kumpul ini, ngurusi ayam gitu. Termasuk bersihin kotoran, mandiin enggak ya? Pokoknya bersih-bersihin gitu loh. Terus ikut kirim-kirim gitu. Iya seperti itu Bu, saya ternak ayam. Ada itu pas anak kelas malam. Cuman terakhiran dia mungkin nggak tahu mungkin sibuk atau gimana dia pilih online jadi udah jarang datang ke kampus gitu. Ya oke lah, penting absen. Kalau Bu Santi sendiri tuh Ungaran atau mana Bu? Saya Atau di Majapahit? di Majapahit saya, Oh, Majapahit. 05.
Kalau saya ke prodi saya di ini grafis DKV. Halo Bu. Halo, iya Mas Aska, sudah? Iya. Boleh, silakan. Ya, kalau sudah tarik nafas dulu. Kalau sudah siap, kalau sudah tenang, nah silakan. Sudah terlihat belum Bu? Belum. Belum. Yang nggak isi. Mungkin perlu dibantu. Tapi belum saya download ya. Nggak mau, nggak apa. Ya berarti tadi beda. Yang mau buka. Atau saya sharekan dari sini. Daripada nggak muncul-muncul. Halo Mas Aska, ini punya Anda nih. Oke. Selamat malam semuanya. Aneh. Perkenalkan, nama saya Aska Asrafi Rafika. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, ini saya pulang kerja lagi di jalan. Iya, bentar saya ngecas sambil ngetas nih. Oke, perkenalkan nama saya Aska Asrafi Rafika, saya dari Stekom Ungaran. Sini saya akan mengumpulkan tugas pertama saya, yaitu Ini ya. itu tugas saya Bu. Bikin apa ini? Itu logo baju. Oh, Logo baju. singa. Oh, ini singa toh, kayak serigala. Iya. Coba ceritakan ini filosofi konsepnya. Untuk konsepnya, Nah, ini download atau bikin sendiri nih? itu bikin sendiri Bu. Kalau itu yang download tuh searchingnya, nyari di Google. Tapi nggak diedit. Nah, ini kan masih kalimat-kalimat ini nih. Oke, silakan kalau Anda mau cerita dari apa ini unsur simbolis dari singa. Halo. Ya Bu. Udah mau presentasi nggak? Iya. Itu simbol dari singa itu
keberanian. Keberanian itu dalam arti dalam simbolis singa mereka sering mewakili segala hal tentang keberanian dan keberanian. Masyarakat tidak hanya memandang mereka sebagai predator ganas. Singa jantan akan mengambil resiko cedera kematian untuk menjaga wilayahnya dan mempertahankan tempatnya di kelompoknya. Dan singa betina juga dikenal tidak berani saat melindungi anak-anaknya. Simbol singa pun memiliki kekuatan, dan kekuatan adalah sifat lain umum dalam simbolisme singa, dan singa untuk tidak langsung mengasosiasikan hewan-hewan ini dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan Anda dapat melihat betapa kuatnya mereka hanya dengan melihatnya, namun di luar kekuatan fisik, pernyataan apa yang dilambangkan singa sering kali jawab dengan ciri-ciri seperti kekuatan moral dan keteguhan hati. Adapun kaum bangsawan, singa sering digunakan sebagai simbol kebangsawan. Hewan-hewan ini secara alami tampak bermartabat dan terhormat, yang dianggap sebagai sifat mulia. Berbagai karakteristik lain kita kaitkan dengan hewan-hewan ini juga menjadikan bangsawan sebagai bagian dari simbolisme singa. Dan singa pun menjadi kepemimpinan. Singa juga melambangkan kepemimpinan. Asosiasi ini juga melintasi banyak budaya. Ada juga kesan bahwa singa adalah raja di antara binatang dan diterapkan pada kepemimpinan sejarah yang berbeda. Ada contohnya seperti Raja Richard I dari Inggris yang dikenal sebagai Richard si hati singa karena kehebatan sebagai pemimpin militer. Dan kebanggaan. Kebanggaan adalah jawaban umum lain terhadap pernyataan apa yang dilambangkan oleh singa. Anda dapat mengetahui alasan dengan melihat sikap bermartabat dari hewan-hewan ini. Sebagian besar budaya juga mengasosiasikan karakteristik sebagai keberanian dan kekuatan dengan kebanggaan. Lalu loyalitas. Simbolisme singa juga mewakili hal-hal seperti kesetiaan dan keandalan. Sekali lagi, hal ini sering kali mencerminkan banyak ciri dari makna spiritual singa. Dan mereka semua merawat dan melindungi anak-anaknya sebagai sebuah kelompok. Lalu keagungan. Singa sering dipuja karena keagungannya dengan sikap mulia dan postur bermartabat. Mereka memancarkan aura yang tertandingi hewan. Kualitas singa yang agung ini bukan hanya soal penampilan fisik saja. Bawahnya, Bu. Bu, minta tolong di-scroll ke bawah. Udah habis ini loh. Ini kan terakhir ini. Oh ya, keagungan itu ya, Bu ya.
Masih ada lagi, Bu. Masih ada kekuatan, dominasi, perlindungan, kebijaksanaan, sama royal. Yeah. Lalu kaum bangsawan, singa sering digunakan sebagai simbol kebangsaan. Hewan-hewan ini secara alami tampak bermartabat dan terhormat. Sebagian dari simbolisme singa, kekuatan, keberanian, dan keadilan semuanya berkontribusi pada kesan bahwa singa diasosiasikan dengan bangsawan. Lalu kepemimpinan. Singa juga melambangkan kepemimpinan. Asosiasi ini juga melintasi banyak budaya. Ada juga kesan bahwa singa adalah singa raja antara binatang. Contoh seperti Raja Richard dari Inggris yang dikenal dari Richard si Raja Singa. Itu masih ada, Bu. Di bawahnya keagungan itu masih ada kekuatan, dominasi, perlindungan, kebijaksanaan, sama royal. Halo, ini gimana ini? Itu di bawahnya keagungan itu masih ada. Ini udah. Di punya saya tidak ada, Bu. Belum muncul. Masih keagungan, paling bawah. Nah, ini saya sudah bergerak ini. Di punya saya masih keagungan. Belum. Paling bawah itu keagungan, Bu. Ini saya sudah bergerak ini. Ya, mohon maaf. Di punya saya masih keagungan. Nah, udah muncul. Lalu kekuatan dari segi makna simbolis singa, kekuatan melampaui kekuatan fisiknya. Sebagian predator puncak singa memegang peranan penting dalam ekosistemnya. Jadi yang dilambangkan singa dalam kaitan dengan kualitas ini tentang kepemimpinan, pengaruh, dan tanaman alam, di mana singa berdiri sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Lalu dominasi. Dominasi adalah aspek kunci dalam menjawab pertanyaan. Singa melambangkan apa? Ini tidak berarti mereka adalah tiran. Dominasi mereka meletak pada gerak alami planet kita, di mana singa memainkan peran penting dalam kesehatan habitat mereka. Lalu perlindungan. Dalam banyak kebudayaan, singa adalah simbol perlindungan. Mereka sering digambarkan sebagai penjaga, mengawasi ruang suci, menawarkan keamanan. Sifat ini menjawab pertanyaan apa yang dilambangkan singa. Menyoroti peran predator ini sebagai pelindung tidak hanya di habitat aslinya saja,
tapi juga sebagai penjaga spiritual dan sebagai konteks budaya dan mitologi. Lalu kebijaksanaan, sehingga juga melambangkan kebijaksanaan dalam pengalaman meskipun tidak untuk dikenali seperti ciri-cirinya. Kebijaksanaan sehingga penting dalam beberapa tradisi. Makna spiritual ini mencerminkan kemampuan dalam menavigasi struktur sosial kompleks, membuat keputusan strategis demi kelangsungan harga dirinya dan pemahaman mendalam terhadap lingkungannya. Lalu yang terakhir, royalti. Sehingga yang dikaitkan dengan keluarga kerajaan terbesar luas sering kali dikaitkan dengan status mereka sebagai raja hutan. Hubungan simbolis ini berkaitan dengan berkualitas kepemimpinan dan kehormatan yang sering dikaitkan dengan keluarga kerajaan. Dalam hal ini menemukan atas pertanyaan apa yang dilambangkan singa terkait era dengan cita-cita kepemimpinan yang mulia dan keagungan yang agung. Mungkin seperti itu, Bu, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, itu simbol dari singa ya, filosofi dari singa. Nah, kemudian dari konsep ini, konsep desainnya, kenapa warna biru, kenapa ada outline putih di sini? Dari sisi warna ya, mungkin dari sisi tipografinya, ada enggak? Udah, gitu aja. Sudah, Bu. Mungkin itu aja dari saya. Oh, berarti baru cerita ke makna simbol singa ya, belum ke konsep desainnya ya. Oke. Masih ada lagi yang mau presentasi? Oh, udah semua ya. Ini tinggal ada satu orang di breakout room, ini siapa ini? Oke, saya tutup aja untuk presentasi hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi saya ingatkan lagi untuk 2 minggu ke depan Anda minggu tenang ya, dan setelah itu 2 minggu depannya lagi, jadi 4 bulan. 4 bulan kita off ya, kita off, dan jangan lupa pada saat jadwal UTS silakan Anda cukup isi presensi kehadiran saja ya. Jadi beberapa tadi yang sudah presentasi ya, berarti Anda sudah menabung, menyimpan nilai ya untuk UTS seperti itu. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup untuk perkuliahan ataupun presentasi malam ini. Terima kasih kehadirannya sekali lagi. Kita ketemu lagi 4 minggu ke depan. Dan selamat malam, salam sehat selalu. See you and dadah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Lanjutkan aktivitas ya, dan selamat beristirahat.